Wa'lamu dan mengetahuilah kamu sekalian, anna fiikum sesungguhnya di dalam kalangan kamu sekalian Rasulullah ada utusan Allah. Lau yuti'ukum seandainya taat siapa utusan kum pada kamu sekalian fi katsirin di dalam kebanyakan minal amri dari perkara la'anitum maka niscaya payah kamu sekalian, berat kamu sekalian. La'anitum la'asamtum lahalaktum, niscaya berdosa kamu sekalian, niscaya rusak kamu sekalian. Jadi kita yang mestinya taat kepada utusan kok malah utusan disuruh taat, nah, rusak kalian, dosa kalian. Walakin Allah kan tapi Allah iku habbaba menyenangkan ilaikum pada kamu sekalian al-imana pada iman. Allah membuat kalian cinta pada keimanan, senang menetapi keimanan. Wa zayyanahu dan menghiaskan siapa Allah pada keimanan fi qulubikum di dalam hati kalian. Hati kalian dihiasi keimanan sehingga bisa merasakan manisnya keimanan. Wa karroha dan membuat benci, membencikan sapa Allah ilaikum pada kamu sekalian al-kufra pada kekafiran, wal fusuqa dan fasik, wal isyan dan menentang. Allah juga membuat hati kalian benci pada kekafiran, benci pada perbuatan fasik, tidak taat dan perbuatan menentang. Ulaika demikian mereka yang dibuat mencintai keimanan dan menghias hatinya dihiasi keimanan. Mereka itu ar-rasyidun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Lah itu fadlan merupakan keutamaan minallahi dari Allah. Wa nikmatan dan kenikmatan. Wallahu adapun Allah iku alimun zat yang maha mengetahui, hakimun lagi maha menghukumi. Jadi dalam ayat 7 ini kita diingatkan supaya menyadari bahwa adanya keberadaan Nabi di kalangan kalian itu kalian harus mentaati. Jangan malah diminta sebaliknya, utusan mengikuti pada kita sesuai dengan kehendak kita. Yaitu akan jadi berat, bahkan jadi berdosa. Nah itu. Karena kalau di ayat lain seperti di surat Al-Ahzab ayat 6, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak terhadap orang iman daripada orang iman itu pada dirinya sendiri. Nabi berhak mengatur bagaimana baiknya. Karena memang harus lebih mentaati kepada Nabi. Kalau di ayat lain di surat Al-Mu'minun ayat 71, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Jadi seandainya kebenaran itu disuruh mengikuti hawa nafsu mereka, wah ya rusak. Bahkan rusak langit bumi beserta isinya semua. Kami memberi pada mereka peringatan supaya diikuti, tapi kalau orang kafir malah berpaling. Nah itu, maka kita orang iman betul-betul mengikuti pada petunjuk Nabi dan mentakzimi. Nah itu. Dan Allah telah memberikan untuk kita kecintaan pada keimanan dan dihiaskan keimanan itu dalam hati kita sehingga bisa merasakan manisnya keimanan. Kemudian dibuat benci pada kekafiran, pada fasik, tidak taat, pada menentang, itu kita membenci. Kita lebih senang untuk taat, untuk bisa senantiasa menetapi keimanan. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, dan itu semua adalah keutamaan dari Allah, kenikmatan dari Allah. Allah maha mengetahui, Allah maha menghukumi. Wa in ta'ifatani dan seandainya ada dua golongan minal mukminin dari orang-orang iman, iku ikatatalu berperang mereka. Fa aslihu maka mendamaikanlah kamu sekalian bainahum di antara mereka, bainahuma di antara mereka berdua. Kalau ada dua golongan orang iman yang bertengkar, ada permasalahan supaya diislahkan di antara keduanya, didamaikan. Nah itu. Kalau didamaikan ada yang tidak mau, ya harus agak dipaksa. Fa in bagot maka seandainya menentang sapa ihdahuma salah satu kedua golongan alal ukhra atas yang lain, faqatilu maka memerangilah kamu sekalian allati pada yang golongan tabaghi yang menentang mereka, tabaghi yang menentang dia golongan, hatta tafi'a sehingga kembali dia golongan ila amrillah pada perkara Allah, mengikuti aturan Allah, mengikuti agama Allah. Fa in fa'at maka seandainya kembali sapa ihdahuma mau damai sesuai dengan peraturan Allah, ya fa'aslihu maka mendamaikanlah kamu sekalian bainahuma dengan keduanya bil adli dengan adil, wa aqsitu dan berbuat adillah kamu sekalian. Jadi kalau ada yang menolak untuk langsung berdamai, ya dikerasi, diperangi sehingga dia mau kembali pada peraturan Allah.
diberikan penjelasan-penjelasan yang agak keras atau bahkan ancaman keras kalau tidak mau kembali menetapi peraturan Allah. Nah, kalau kedua-duanya sudah bisa mau menetapi peraturan Allah supaya didamaikan dengan adil dan berperilaku adil. Kalaupun ada yang harus mendapat sanksi, harus ada yang mendapatkan reward, ya diberi reward. Kalau harus dikasih sanksi sehingga betul-betul bisa merasakan keadilan, kedamaian dalam kalangan orang iman. Innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu senang siapa Allah al-muqsitin pada orang-orang yang berbuat adil. Terhadap orang yang adil Allah mencintainya. Innamal mu'minun sesungguhnya orang-orang iman iku ikhwatun, beberapa saudara. Orang iman semua itu adalah merupakan saudara semua, saudara dunia akhirat. Faslihu maka mendamaikanlah kamu sekalian baina akhwaikum di antara beberapa saudara kalian. Di antara dua saudara yang tadinya bertengkar itu misalnya, itu didamaikan keduanya. Kalau ada yang bertengkar, ada yang terjadi permasalahan supaya diislahkan. Nah, biasanya ya diislahkan di tingkat kelompok, di tingkat desa sampai daerah. Pol-polnya kadang harus sampai ke pusat. Kalau sampai di pusat ya sudah harus betul-betul damai. Nah itu. Karena orang iman harus betul-betul bisa didamaikan. Wattaqu dan takutlah kamu sekalian Allah kepada Allah, la'allakum supaya kamu sekalian ikut turhamun, diberi rahmat kamu sekalian. Agar kalian dirahmati supaya benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar jangan menghina sapa kaumun sebuah kaum min kaumin dari kaum yang lain. Asa barangkali atau boleh jadi ayyakunu bahwa ada mereka mereka yang dihina, mereka yang diperolok-olok iku khairan lebih baik minhum daripada mereka. Orang kaum yang dihina ternyata lebih baik, lebih tertib, lebih menetapi peraturan, lebih memiliki ketinggian akhlak, memiliki berbagai keistimewaan yang lebih baik daripada kalian yang mengolok-olok, yang menghina. Wala dan jangan menghina sapa nisaun beberapa wanita min nisain dari beberapa wanita yang lain. Asa barangkali boleh jadi ayakunna bahwa ada mereka wanita yang dihina iku khairan lebih baik minhunna daripada mereka. Nah itu khususnya wanita lebih diingatkan lagi, jangan mudah memperolok atau menghina wanita lain. Nah itu karena boleh jadi wanita yang lain yang diperolok, yang dihina itu dia lebih baik. Nah itu lebih mutawarik, lebih taat, lebih hati-hati. Nah itu temannya mau diajak menggunjing, dia tidak mau diajak menggunjing. Lah itu berarti nggak baik itu. Lah orang yang tidak mau menggunjing malah dikatakan tidak baik, padahal yang memperolok itu orang yang senang menggunjing, ya berarti ya mereka yang lebih baik itu. Maka kita hati-hati, kita mawas diri untuk tidak gampang menjelekkan atau memperolok orang lain atau kaum lain. Kalaupun kita ingin nasihat, ya nasihat saja. Lah itu nasihat saja, bisa secara langsung kalau memungkinkan, kalau memang lebih baik begitu. Kalau tidak lebih baik secara langsung, ya bisa diwakilkan, dicarikan gambuhnya, dicarikan orang yang bisa memberikan nasihat orang itu dengan lebih tepat. Kalau kita nasihat langsung barangkali nanti malah terjadi salah paham. Lah itu dengan orang lain yang bertindak menasehati dari orang lain malah bisa diterima dengan lebih baik. Mungkin dari cara menasehatinya, dari strata sosialnya, dari apa yang bisa lebih disegani, akhirnya bisa lebih diterima. Nah, itu kita inginnya nasihat, bukan menggunjing, bukan menyebarkan kejelekannya orang lain. Wala talmizu dan jangan mencela kamu sekalian anfusakum pada diri kamu sekalian. Karena kalian orang iman itu sebagaimana satu badan, jangan mencela orang lain. Mencela orang lain itu sama dengan mencela diri sendiri. Nah itu wala tanabazu dan jangan memanggil kamu sekalian bil alqabi dengan julukan yang tidak disenangi. Terkadang kita saling menjuluki pada temannya. Nah itu kalau ada julukan atau nama yang tidak disenangi, jangan kita memanggil dengan nama itu. Kalau dulu di Madinah khususnya orang Ansar itu namanya banyak, kadang ada 2, ada 3 nama ditambah julukannya. Nah, pernah Nabi memanggil seorang sahabat dengan julukan yang keliru, julukan yang tidak disenangi.
Nah itu mendapatkan peringatan dari sahabat, Nabi engkau memanggil itu dengan panggilan yang dia tidak senang, itu julukan yang tidak dia senangi. Meskipun maunya kita itu memanggil dengan baik, kalau keliru panggilan julukan yang tidak disenangi ya bisa diterima lain. Nah itu. Atau kalau yang memanggil itu temannya sendiri yang sejak kecil apal bagaimana keadaannya dengan panggilannya yang kelihatan jelek tapi dia bangga, lah itu nggak masalah. Tapi begitu ada orang lain tidak pernah dikenal kok memanggil dengan julukan yang aneh, yang kalaupun orang teman dekatnya memanggil dia senang, tapi begitu orang lain yang memanggil dengan nama itu, julukan itu, dia marah. Nah, itu contohnya memanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan. Jangan sampai. Nah, makanya insya Allah di antara kita itu yang selain nama aslinya ada nama-nama panggilan. Nah, kita memanggil dengan panggilan yang dia senangi. Bi'salismu, adapun sejelek-jeleknya nama, iqal fusuku fasek ba'dal iman, setelahnya iman. Sejelek-jeleknya nama adalah nama yang fasek setelah iman. Contohnya orang sudah iman, asalnya orang Yahudi, dipanggilnya orang Yahudi, mantan Yahudi. Nah itu. Atau mantan orang Nasrani, orang gereja, orang Nasrani. Nah, padahal sudah menjadi iman, menjadi orang iman, masih dipanggil dengan panggilan itu. Atau panggilan yang fasik yang lain, kita tidak boleh memanggil, apalagi jelas-jelas manggilnya ya fasik atau ya kafir. Itu betul-betul panggilan yang tidak baik, sejelek-jeleknya nama itu. Waman, dan barang siapa lam yatub, yang tidak bertobat dia, faulaika, maka demikian mereka, mereka iku adzalimun, orang-orang yang aniaya. Barang siapa yang tidak mau tobat, dia berarti orang yang aniaya. Wat usyai fi ghairi mahalli, aniaya itu meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka kita ya meningkatkan akhlak kita agar betul-betul tidak menghina pada golongan lain. Kita bisa saling menghormati, memanggil juga panggilan yang baik. Setelah itu kemudian tidak mencela pada orang lain. Sesama orang Islam harus saling menjaga, tidak boleh saling mencela, dan jangan sampai memanggil dengan panggilan fasik. Nah itu.